الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa bihi wa bi barakati umrihi wa bikum bidaraini amin radhiyallahu anhu. An ba'dihim rahmatullah annahu qala as-sidqu sayfullah azza wa jalla fil ardi ma wudi'a ala syai'in illa qata'ahu. Iqbalu anni Iqbalu minni fa inni nasihun lakum uridukum lakum ana mayitun anku wa hayyun bil haqqi ta'ala. Dari sebagian mereka rahmatullah bahwasanya beliau ada yang berkata as-sidqu sayfullah azza wa jalla fil ardi. Kejujuran itu adalah pedang Allah. Pedang Allah azza wa jalla di bumi. Mawudi'a ala syai'in, tidaklah dia diletakkan atas sesuatu illa qata'ahu, melainkan dia akan menebasnya. Jadi dengan kejujuran ya itu sesuatunya akan dikalahkan dengan kejujuran. Orang munafik aja bisa dikalahkan dengan kejujuran. Iqbalu minni, terimalah dari aku, kata beliau. Kata Syekh, fa ini nasihun lakum, sungguhnya aku adalah nasihun lakum, orang yang memberi nasihat kepada kamu, untuk kamu. Uridukum lakum, aku menginginkan kamu untuk kamu. Jadi jangan diinginkan kepada muridnya, jamaahnya, ya untuk jamaah, bukan untuk dia. Ana mayitun ankum, aku mati dari kamu. Dia udah mati dah. Artinya mati udah nggak perlu lagi, dan nggak butuh mati sebelum mati. Wahayyun bil haqqi ta'ala, dan aku hidup bersama al-haq, dengan al-haq Allah Ta'ala. Kepada Allah dia hidup, artinya ya, berada berhubungan dengan Allah. Kepada selain Allah udah mati, nggak menginginkan apa-apa, nggak ngarah apa-apa dah, nggak yang diharap, mati udah, nggak yang diharap. Man sodaqani fi suhbati intafa'a wa aflaha. Siapa yang membenarkan aku dalam persahabatan, bermanfaat, ia bisa mengambil manfaat, wa aflaha, dan bahagia, malah itu. Waman kadzabani wa kadzaba fi suhbati hurima
wa uqiba ajilan wa ajalan. Siapa yang mendustakan aku, enggak percaya, wa kadzaba, dan dia dusta, bisubati, dalam bersahabat dengan aku, kurima, dicegah. Kurima diharamkan, ada dicegah. Haram, enggak boleh gitu. Haram, enggak boleh maksudnya. Bukan haram dalam hukum Islam, hukum haram. Wa uqiba, dan disiksa. Ajilan wa ajilan. Ajilan yang segera di dunia ini, wa ajilan, dan yang akan datang. Kalau ajil pakai ain di dunia, ajil di akhirat. Ada ajil, ada ajil. Jadi kalau yang mendustakan beliau, katanya akan mendapat siksa. Min jumlati asbabi ma'rifatihi tarkul munazi'ati lahu wal i'tirad alaihi wal qadani langsung warido alaihi warido, enggak ada qada ya? Sini ada qada ya? Sana. Nanti lebih ini Pak. Min jumlati asbabi ma'rifati. Nah, dari kesimpulan, dari jumlah sebab-sebab, dari beberapa sebab-sebab ma'rifat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab-sebab ma'rifat. Orang bisa ma'rifat apa nih? Dari kesimpulannya itu ada garis besarnya gitu. Sebabnya banyak, cuman yang paling pokok apa? Sebab ma'rifat yang menjadikan orang bisa ma'rifat kepada Allah. Tarkul munazi'ati lahu, meninggalkan munazi'ah. Munazi'atu atau munaza'ah, meninggalkan perlawanan kepada Allah, penentangan kepada Allah, enggak melawan. Wal i'tirad alaihi, dan i'tirad artinya itu menentang, berpaling. Waridho, dan ridho, bitadbirihi, dengan aturannya, pengaturannya. Tidak menentang, tidak melawan, dan ridho terhadap aturan. Kalau di sini kan alaihi wal qada, tidak menentang Allah, tidak melawan Allah, wal qada juga tidak menentang qadanya, ketetapannya. Apa yang ditetapkan tidak menentang, tidak melawan, dan ridho terhadap pengaturannya, tadbir. Aturannya itu ridho. Apa yang diatur udah ridho. Itu adalah sebab ma'rifat. Ya. Sebab utama daripada ma'rifat itu pangkalnya. Kalau enggak begitu susah untuk ma'rifat. Wala taj'al nafsaka wa hawaka wa tab'aka wa iradatika wa iradatika walihada, oleh karena ini, qala Malik bin Dinar, berkata Malik bin Dinar, ba'di muridihi, pada sebagian muridnya, in aradta ma'rifatallahi fardo bitadbirihi wa takdirihi. Kata Malik, jika engkau ingin ma'rifat, kepada Allah, ingin mengenal Allah, maka redoklah fardo bitadbirihi wa takdirihi. Redoklah terhadap pengaturannya dan takdirnya. Apa yang diatur, apa yang sudah ditakdirkan, sudah ditentukan gitu, dibatas-batasi, terima, ridho. Kalau ma'rifat begitu katanya.
Wala tad'al nafsaka wa hawaka wa tabi'aka wa iradataka syuraka'a lahu fihima. Jangan kau jadikan nafsu engkau, hawa engkau, tabiat engkau, dan keinginan engkau, kehendak, syuraka. Jangan dijadikan serikat, jangan dijadikan sekutu. Jangan kau jadikan itu semua jadi sekutu lahu, sekutu bagi Allah. Syirik maksudnya. Jangan syirik dengan nafsu, hawa, tabiat, dan keinginan. Bihima dalam keduanya. Pada tadbir dan takdir. Dalam pengaturan dan ketentuan Allah. Artinya jangan dibawa-bawa nafsu. Nafsu jangan ikut serta, jangan diserikatkan dengan Allah. Hawa begitu juga, tabiat begitu juga. Keinginan apa lagi? Keinginan. Ini halus banget siriknya di sini. Halus ini sirik di sini. Kalau orang nyembah patung kelihatan gede. Nah ini bawa-bawa nafsu kepada keinginan Allah SWT, kepada pengaturan Allah SWT. Nafsu kita mau ke sini, Allah mau ke sini, kita mau ke sini. Kalau dibarengin itu suraka, jadikan sekutu. Kita mau ngatur, orang mau ngatur, kita mau ngatur juga. Atau umpamanya sesuatu yang ditakdirkan itu kita mengatakan bahwa ini ya berdasarkan keinginan saya. Nah, kalau udah begitu. Ya, dibawa-bawa keinginannya dengan keinginan Allah, sama berarti. Nggak boleh. Syirik di situ. Saya dapat rezeki karena kerja. Karena kerja. Jadi kalau nggak kerja nggak dapat rezeki. Apalagi begitu. Apalagi begitu. Iya kerja, iya dari Allah juga, bukan kerja. Nah, jadi gimana? Allah sama kerja, syirik. Allah udah kerja ya kerja. Jangan dikaitkan dengan masalah itu. Jangan dikait-kaitkan dia punya kekuatan untuk masalah pengaturan Allah. Ya asyihul ajsad, wahai orang sehat, orang yang sehat badan. Ya mutafarrighina minal a'mal, wahai orang yang mutafarrighin. Ada yang kosong, yang senggang, yang lapang, minal a'mal, dari amal. Artinya malas beramal, lapang dari beramal, bukan untuk beramal. Farighina lil amal, artinya orang yang kosong waktu digunakan untuk beramal. Ada luang, ada waktu selamanya untuk beramal. Kalau ini farighina minal a'mal, kosong waktu dari beramal. Untuk beramal akan waktu, gitu. Bahasanya begitu tuh terjemahannya. Artinya mutafarrighina anil amal, orang yang malas dari beramal, yang tidak mau beramal. Farighina. Ish. Oh, ada ya? Udah. Is yaqutukum mirabikum. Gak ada apa-apanya. Yaqutukum mirabikum. Luput kamu dari Tuhanmu. Lawit tolaat qulubukum. Kalau saja tolaat.
melihat hati kamu ala zalika yang demikian itu. La tahasartum wa tadamtum. Sungguh kamu akan merugi dan menyesal. Artinya kalau hati kamu melihat saja itu akan nyesel, akan rugi. Ya kaum, wahai kaum, antum an qarib mauta. Kamu dari waktu yang dekat mauta, menjadi mati. Jadi mayit, mauta akan mati. Orang yang agak mau ibadah bakalan mati, kita lagi enggak lama-lama. Qarib, an qarib. Intabihu wabku ala anfusikum. Bangkitlah, sadarlah, dan menangislah. Tangisilah ala anfusikum, atas dirimu sendiri. Tangisi diri sebelum ditangisi. Qabla ayyubga alaikum, sebelum ditangisi atas kamu. Lakum dzunubun muzdahimah ala akibatin muhamah. Bagi kamu punya dosa-dosa yang muzdahimah. Berdesakan tuh dosa banyak kan, berdesakan banyak. Ala akibati muhammatin qulubikum, berdasarkan ya akibat mubham, tidak pahamnya hati kamu. Hati kamu itu mardo ya? Mardo, sakit. Hati kamu sakit. Mana hati sakit nih? Disebabkan hati kamu sakit, ya, sehingga kamu banyak dosa. Bihubbid dunya, itu sakitnya. Ya. Sakit hati itu hubbud dunya, bukan sakit hati. Nah, kesel bukan? Hati sakit. Sakit hati mah hati sakit berarti. Kalau sakit hati kan kesel, orang jengkel, itu sakit hati. Kalau hati sakit hati yang nggak baik, hati yang nggak baik. Sakit hati yang ada sakit. Nah ini bukan sakit hati yang sakit, hati yang sakit. Dengan apa itu hati dianggap sakit? Bihubid dunya wal hirsi 'alaiha. Cinta sama dunia dan serakah terhadap dunia, itu hati yang sakit. Enggak sehat. Sedangkan yang nanti datang kepada Allah biqalbin salim, hati yang selamat. Ya, yang selamat. Makanya harus dibuang hubud dunia wa hirsu 'alaiha, dan hirs, serakah terhadap dunia. Dawuha, obatin. Ya, kalau sakit diobatin. Sakitnya apa? Hubud dunia, serakah terhadap dunia, itu sakitnya tuh. Obatnya bizuhdi, zuhud. Lawan dari hub, zuhud. Lawan dari cinta, zuhud. Kalau cinta kan ada kecenderungan, ada apa? Kalau zuhud lawannya, kalau lawannya nggak cenderung, kalau nggak cenderung apa? Biasa-biasa aja, cuek kan, istilahnya pora-pora. Lawan dari hub, zuhud. Kalau zuhud itu kan bahasa tasawuf, zuhud. Ya bahasa kita cuek lah, gitu, nggak gandrung banget, nggak demen banget. Watarku, dan tinggalkan di hati, tinggalkan dunia di hati. Wal iqbal ala haqqi azza wa jalla, dan menghadap tuh hati kepada Allah al-haq azza wa jalla. Salamatud din ra'sul mal. Keselamatan agama terletak pada Ra'sul mal, merupakan Ra'sul mal, modal. Keselamatan agama itu modal.
modal. Ya, agama yang selamat itu modal. Wal amalu sholihah iyal arbah. Amal soleh itu untungnya. Modalnya dulu. Ya, biar untungnya kagak banyak kalau modalnya ada. Ya modalnya kagak mau gimana? Untung modal kagak. Modal cool. Jadi ya, kalau agamanya nggak selamat bagaimana mau untung? Ya, jadi untung dulu, modalnya dulu. Keselamatan agama dulu, akidah. Akidah tuh ketauhidan itu modal. Nah, beramal soleh itu keuntungannya. Marifat ya, marifat mengenal Allah itu modal itu. Ya, kita beramal soleh itu pun keuntungannya. Iman itu modal, amal soleh keuntungannya. Utrukut talab, tinggalkan mencari. Lima, apa ini? Utrukut talab, tinggalkan mencari. Lima, ya, toh apa lagi? Toh, oke. Tinggalkan mencari ma'yujikum, apa yang dihindarkan kamu. Waqna'u bima yakfikum, dan qanaah, merasa cukuplah dengan yang dicukupkan kamu, terhadap apa yang dicukupkan kamu. Merasa cukuplah, merasa qanaahlah dengan apa yang memang kamu dicukupkan. Al-aqil orang yang berakal, yang dianggap akal sehat. La yafrahu, ini akal sehat dalam pandangan apa ya? Dalam pandangan makrifat. Manusia itu yang berakal dianggap tidak berakal. Ada yang berakal tapi sakit, ada berakal tapi sehat. Ada tiga. Dalam marifat ada tiga golongan manusia. Ada yang dianggap tidak berakal, kayak binatang. Ada yang berakal tapi sakit, akalnya sakit. Ada yang berakal, akalnya sehat. Tiga. Yang dianggap tidak berakal dalam marifat, orang itu dia hanya mengenal makhluk, tidak mengenal Khalik, dan gak berusaha untuk mengenal Khalik, pencipta. Kalau lihat apa-apa yang lihat yang zahirnya aja. Dapat rezeki dari mana? Lihat rezekinya doang. Dia nggak lihat kepada yang memberi hakikatnya siapa. Nggak kenal dan nggak berusaha untuk mengenal. Ya, kayak binatang, kayak kambing deh. Yang kenal cuma yang bawa makanan doang. Nggak kenal yang punya siapa. Dianggap seperti itu, yang dianggap nggak berakal dalam makrifat. Dan nggak berusaha untuk mengenal, nggak berusaha untuk mengenal Allah. Itu manusia dianggap tidak berakal. Bukan kami pemikiran, agak berakal karena akal yang di hati. Kemudian ada yang berakal tapi sakit. Berakal sakit. Apa? Yaitu dia mau mau yang baik-baik, mau berbuat baik, mau keberkahan, mau masuk surga. Itu bagus kan akal. Tapi nggak berusaha mengenal Allah. Itu. Pengen masuk surga, pengen ini. Tapi mengenal Allah kurang mengenal. Itu sakit. Nah, yang dianggap sehat, akal salim. Ya, di samping dia itu, ya, keinginannya adalah mengenal makrifat kepada Allah. Bagaimana benar-benar makrifat kenal kepada Allah. Kalau udah kenal, nanti perintahnya juga otomatis bisa dilaksanakan. Itu akal sehat. Nah, ini al-akil nih. Nah, ini dibuktikan nih. Ya, benar gak jadi orang berakal? Al-akil orang yang berakal sehat dalam pandangan tadi itu
bukan sekedar gak gila nih, bukan artinya berakal nih lawan dari orang yang gila, bukan. Al-aqil, orang yang dianggap berakal, akalnya sehat, la yafrahu bi syai'in, dia enggak gira, dia tidak bergembira bi syai'in dengan sesuatu. Sesuatu itu apa? Halaluhu hisab wa haramuhu iqab. Sesuatu yang halalnya dihisab, haramnya disiksa. Apa? Materi, duit dah, kagak punya gampang dah, duit. Dia nggak gembira dengan duit. Kenapa? Ini kan halalnya dihisab, haramnya diiqab, disiksa. Yang halalnya dihisab, yang haramnya disiksa. Orang yang berakal sehat, dia nggak gembira dengan itu. Kenapa? Yang halal aja dihisab. Kalau udah digunakan tuh, jangan istilahnya kalau dia punya duit digunakan untuk taat gitu kan, yang baik, baru girang boleh. Nah, boleh. Karena dengan karunia Allah, Fabira wa birahmati fal yafrahu. Nah, itu diperintah untuk girang. Kalau ini duit udah jadi bagus. Jangan begitu datang segini udah girang aja. Entar dulu. Dia belum tentu bagus nih. Belum tentu bagus. Kalau udah digunakan untuk ini pakai untuk baik, baru girang di situ. Baru girangnya di situ. Kalau belum jangan dulu. Karena belum tentu dia. Kalau nggak disyukuri justru kegirangan itu jadi siksaan. Aksarukum qad nasul iqaba wal hisab. Ini yang kadang-kadang dilupakan. Aksarukum, kebanyakan kamu katanya, kebanyakan kalian itu telah melupakan siksaan dan hisab. Lupa sama siksa, lupa sama hisab. Sehingga yang datang dari itu yang berupa yang halalnya dihisab, haramnya diiqab, dia gembira dengan itu karena lupa terhadap hisab dan iqab dan siksa azab. Kalau ingat jangan gembira. Kenapa? Karena ini halalnya saja dihisab, haramnya diiqab, disiksa. Ya dapat aja udah, alhamdulillah. Jangan girang-girang banget gitu. Juga mau buah-buah gitu. Entar dulu. Akhirnya karena kegirangan habis dah kemana-manain, kalau nggak kontrol kan ngurusin nafsu udah jadi kemana gitu. Ya. Karena gitu, asal begitu aja kayak. Ya, orang yang berakal sehat dia nggak gembira dengan begitu. Dia baru gembira kalau yang digunakan tadi, sesuatu tadi itu bisa digunakan kepada yang bermanfaat, yang diridhoi oleh Allah. Sudah jelas. Rezeki yang halal bisa jadi nikmat, bisa jadi rezeki yang halal bisa jadi nikmat, bisa jadi azab. Bisa jadi nikmat kalau yang halal itu digunakan dengan baik, disyukuri. Bisa jadi azab nikmat, tapi bisa jadi azab kalau nggak disyukuri. Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Itu intinya tuh. Yang paling boleh itu. Al-aqil la yafrahu bi syai'in halaluhu hisab wa haramuhu azab. Ya enggak girang-girang banget gitu. Afdhalul zikri la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la la
illallah, la ilaha illallah, Allahu Allah, 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 Allah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Al-Fatiha ila ruhi sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa man wala wa jami'i awliyaillah wa asfiyillah khususan sadatina al-alawiyyin wa awliya'il kauni ajma'in summa ila ruhi ma'asai zikri wa tauhid as-sayyid wa al-Isa wa Samarkandi wa sayyidina Habib wa Abdul Rahman Atas wa Syekh Ali bin Abdullah al-Baras wa Habib Isa bin Muhammad al-Habashi wal Habib Ali bin Hasan Atas wa Syekh Ahmad bin Abdul Qadir Basin wa Syekh Muhammad bin Ahmad Bamas Mus wal Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas wa jami' masyayikh dzikri wa tauhid aina makan wa halat arwahum ana la yasha'un bir rahmah wal maghfirah wa yuhina ala la ilaha illallah wa nahnu haqiquna bi haqaiqiha wa yulzimuna tara'iqaha wa yaj'aluna min khawas fi aliha wa min adh-dhakirin Allah katsiran bi khairin wa afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhiru